Yeah, baby, you are heaven. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every angel. Tomorrow comes and goes before you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tentang pencemaran sampah ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Taufik Walidaya. Saya Andi Rahman Faisal. Nama saya Vina Melani Putri. Nama saya Siti Fahina. Nama saya Diana Putri Bawan. Saya Angga Cikrata. Nama saya Bimarianto Perdana. Sekian, selamat menyaksikan. Apa itu sampah? Sampah bisa disebut sebagai limbah. Limbah adalah produk buangan yang sudah tidak memiliki nilai atau manfaat. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya unsur-unsur yang dapat mengubah kualitas lingkungan, baik itu berupa zat, energi, atau komponen lainnya. Di Indonesia, definisi terkait ini diatur dalam UU PPLH, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut UU PPLH nomor 32 tahun 2009, limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP adalah organisasi PBB yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Menurut Konvensi Basel 1989, oleh UNEP, limbah adalah bahan atau benda yang dibuang, dimasukkan atau dibuang, atau diwajibkan untuk dibuang menurut ketentuan hukum nasional. Setiap aktivitas manusia pasti akan menghasilkan produk buangan atau limbah, baik itu kegiatan domestik maupun kegiatan industri besar. Dampaknya bagi lingkungan hidup bisa berbeda-beda tergantung pada jenis, jumlah, dan cara pengolahannya. Jadi jenis limbah ada 3, yaitu organik, anorganik, dan limbah B3. Pertama di limbah organik, yaitu limbah yang berasal dari buangan makhluk hidup. Sifatnya alami dan mudah terurai. Contoh limbahnya itu kotoran, sisa makanan, dedaunan, dan lain sebagainya. Karena sifat yang organik, maka limbah ini dapat menjadi tempat perkembangbiakan bakteri dan virus. Salah satu cara penanggulangannya yaitu dengan membuatnya menjadi kompos. Yang kedua ada limbah anorganik, yaitu produk buangan dari bahan-bahan yang tidak hidup, contohnya seperti plastik, kaca, dan logam. Limbah ini tidak dapat terurai oleh tanah atau bahkan membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Maka dari itu, salah satu cara untuk menanggulanginya dengan melakukan daur ulang terhadap limbah tersebut. Yang ketiga ada limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini berasal dari zat-zat organik dan anorganik yang berasal dari industri-industri besar, contohnya seperti pabrik. Limbah ini jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kesehatan makhluk hidup. Maka dari itu untuk menanggulanginya dibuatlah peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Faktor penyebab terjadinya pencemaran sampah. Pertama, domestik atau rumah tangga, berasal dari aktivitas manusia dan sekitarnya, sehingga sering disebut sebagai limbah domestik. Contohnya seperti sampah, sisa bungkus makanan, sisa cucian, dan sisa sabun sampai seperti manusia dan sebagainya. Kedua, industri, berasal dari sisa produksi suatu industri secara masif. Contohnya seperti industri makanan, pakaian, teknologi, dan lain sebagainya. Ketiga, limbah pertanian, berasal dari kegiatan pertanian seperti pupuk, pestisida, dan sampah organik lainnya yang bisa menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia. Elektronik, berasal dari perangkat elektronik seperti handphone, TV, komputer, dan lain sebagainya. Limbah ini sering diabaikan, padahal mengandung timbal dan merkuri. Kelima, limbah medis, berasal dari kegiatan medis seperti di rumah sakit, klinik, laboratorium, dan lain sebagainya, seperti bekas suntikan, obat-obatan, dan lain sebagainya.
pertama, mencemari lingkungan. Dampak pertama adalah pencemaran ke lingkungan, baik lingkungan air, udara, maupun tanah. Jika dibuang ke perairan, maka akan menyebabkan penurunan kualitas air hingga tidak bisa dimanfaatkan dan membahayakan berbagai organisme air. Di daratan, pembuangan limbah secara tidak bertanggung jawab dapat merusak kualitas tanah. Sedangkan di udara, gas buangan dapat menyebabkan polusi udara yang mengganggu kesehatan organisme. Yang kedua, mengganggu secara estetika. Pernahkah kamu menemukan air sungai yang keruh dan berwarna gelap? Atau pernah merasakan udara yang berasap, sesak, bahkan berbau? Atau pernah melihat tanah yang kering dan tandus? Semuanya adalah contoh dampak dari pencemaran limbah terhadap aspek estetika lingkungan. Yang ketiga, menjadi sumber penyakit. Selain mencemari lingkungan dan merusak estetika, limbah juga merupakan salah satu sumber penyakit sebab dapat mengandung berbagai mikroorganisme, patogen, dan bahan kimia berbahaya, termasuk zat-zat karsinogenik penyebab kanker. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran sampah yaitu yang pertama daur ulang, kedua composting, ketiga instalasi pengolahan air limbah, dan yang keempat insinerasi. Pertama, daur ulang. Proses ini merupakan pengolahan produk buangan menjadi barang atau bahan yang dapat digunakan kembali. Beberapa bahan yang dapat didaur ulang antara lain kertas, plastik, kaca, dan logam. Ada yang bisa diubah kembali bentuknya menjadi bahan baru melalui proses pabrik. Ada pula yang hanya bisa dikreasikan menjadi produk seperti hiasan, tas, pernak-pernik daur ulang. Yang kedua, composting. Jika daur ulang adalah kegiatan pengolahan khusus sampah padat bersifat anorganik, maka composting adalah pengolahan khusus limbah organik, yaitu bisa berupa sisa makanan, daun, ranting, dan lain sebagainya, baik dari aktivitas domestik, pertanian, atau yang lainnya. Sampah-sampah organik tersebut kemudian bisa diuraikan menjadi kompos. Dibandingkan cara pengolahan lain, composting tidak memerlukan biaya besar dan bisa dilakukan dari rumah menggunakan alat dan bahan sederhana. Yang ketiga, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL khusus yang berbentuk cair, maka solusinya adalah dengan mendirikan IPAL untuk memproses limbahnya agar lebih aman untuk dibuang ke lingkungan. IPAL bisa dibedakan menjadi dua, yaitu IPAL domestik dan IPAL industri. IPAL domestik dibuat khusus untuk air limbah domestik seperti sisa-sisa kegiatan rumah tangga, yaitu mandi, mencuci, dan buang air. Sedangkan IPAL industri dibuat secara spesifik sesuai dengan jenis zat buangan dari bidang industri tertentu. Dan yang terakhir ada insinerasi, khusus sampah padat yang sudah tidak bisa diolah kembali serta berbagai jenis LP3. Maka solusi yang paling efektif adalah melakukan insinerasi. Insinerasi adalah teknologi pembakaran sampah menggunakan instalasi khusus. Saat ini negara-negara maju telah beralih menggunakan sistem insinerasi. Dibandingkan pembuangan sampah melalui TPA, insinerasi dianggap lebih efektif. Sisa produknya juga bisa lebih diminimalisir dengan wujud berupa abu, partikulat, dan gas sisa hasil pembakaran. Kalau kita bicara sampah, ya, sampah itu timbul dari aktivitas kegiatan sehari-hari. Jadi kalau kita bicara menghitung jumlah timbulan sampah di setiap daerah itu faktor pengaruhnya itu adalah dari jumlah penduduk dikali dengan faktor estimasi timbulan sampah. Nah, dan juga kalau kita juga bisa menghitung lebih real lagi dengan cara sampel, ya, dengan cara kajian. Nah, kita di Brau ini masih pakai faktor estimasi timbulan sampah itu 0,5 kilo per orang per hari. 0,5 kilo per orang per hari.
Nah, jumlah penduduk Kabupaten Berau tahun 2023 itu 280.899 orang. Jadi itu menimbulkan sampah per harinya sekitar 140,5 ton. Ya, 140,5 ton sampah per hari. Upaya-upaya yang kita laksanakan dalam rangka untuk penanggulangan timbulan sampah yang ada di kecamatan kita berupaya untuk mengadakan sosialisasi dengan warga atau masyarakat agar supaya sampah itu bisa dipilah dari rumah, sehingga sampah itu dibuang ke TPA. Harapan kita itu tinggal residunya aja atau hasil akhirnya aja. Kenapa begitu? Karena kalau sampah itu dipilah atau dipilih sejak dari rumah, itu saja mengurangi timbulan sampah yang ada. Karena kalau memang benar-benar sampah kita kelola dengan baik, maka menghasilkan ekonomi yang cukup lumayan bagi kita sebenarnya. Yaitu contohnya contoh organik, itu bisa kita pupuk organik, dan juga sampah organik bisa kita daur ulang, sehingga itu yang dapat menghasilkan nilai rupiah yang ada. Nah, itu yang kedua. Jelas kita juga mengharapkan dari warga masyarakat kita khususnya untuk sampah ini, mari kita sama-sama kita kelola, kita kita pilah-pilah agar TPA yang ada ini bisa minimal itu bisa mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA. Itu harapan kita. Nah, kita juga berupaya karena juga terus terang ya, kita juga di samping dari itu untuk kita diharapkan bank-bank sampah yang ada di kelurahan maupun di RT itu diharapkan bisa terbentuk, karena itulah salah satu untuk mengurangi penimbunan sampah yang ada di TPA maupun yang ada di TPA kita. Mungkin itu. Alam merupakan tempat kita tinggal. Sebaiknya kita dapat menjaga, melindungi, dan merawatnya. Pada dasarnya, kita akan kembali ke alam. Maka dari itu, mari kita lestarikan. Dari banyaknya pencemaran sampah dapat membuat berbagai hal negatif yang merugikan kita dan lingkungan. Tanpa kita sadari, perilaku yang kecil seperti membuang bekas minuman dan makanan yang kita buat tersebut menjadi faktor bencana alam. Salah satu contohnya yaitu dapat menyebabkan banjir. Sampah menjadi salah satu permasalahan yang ada di Kabupaten Berau ini karena kurangnya kesadaran masyarakat dan pengolahan sampah yang kurang baik.